Halo, selamat pagi. Selamat datang di bacaan hari ini, hari Sabtu tanggal 9 Oktober tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Kita mulai dari astrologinya. Kita lihat bulan masih ada di Scorpio dan dia langsung derajatnya dekat dengan Pluto, salah satu pengaturnya Scorpio. Scorpio diatur oleh Mars dan Pluto, jadi tradisionalnya adalah Mars. Modernnya karena Pluto itu planet yang jauh, berarti dia informasinya barusan aja, lebih baru daripada yang tradisional itu yang udah lama, karena Mars termasuk planet yang bisa dilihat dengan kasat mata, jadi dia sudah ada fungsinya dari dahulu. Kalau Pluto itu baru. Nah, kalau yang modern itu biasanya memang lebih erat dengan Plutonya dibandingkan dengan Mars. Jadi sama dengan Pisces, itu pengaturnya adalah Jupiter dan Neptunus. Neptunusnya datang belakangan. Begitu juga dengan Aquarius. Aquarius itu Saturnus, karena Saturnus juga terlihat dengan mata telanjang tanpa harus pakai teleskop yang besar. Kemudian yang kedua adalah Uranus. Uranus itu tidak bisa dilihat tanpa teleskop. Oke, saya bicara panjang lebar di situ ingin menyampaikan bahwa pengaruh dari Pluto dan dari Mars itu masih kentara hari ini karena bulan masih berada di areanya yang mereka kuasai, ya. Pada saat ini Mars itu sedang conjunction dengan Matahari dan Merkurius. Jadi kita bisa bayangkan bahwa pengaturnya di mana kita berada sekarang, energi yang dipancarkan secara umum ke semua pada hari ini, harian ya, bacaan harian, adalah ketika motivasi kita tampak jelas dan kita mampu menyampaikan, dan itu semua adalah sesuatu yang datangnya dari dalam lubuk hati paling dalam yang sudah lama terpendam, kemudian kita bongkar, kita sampaikan. Jadi kayak hampir akhir cerita film ya atau novel ketika semua terbongkar, semua terbuka dan dijelaskan. Ya, kayak cerita misteri itu kan selalu di detik-detik terakhir, di menit-menit terakhir itu bisa ada penjelasan yang lengkap, termasuk motif-motifnya, dan itu ada pada hari ini. Pada hari Sabtu ini motifnya jelas. Jadi, oh dia ternyata begitu karena, oh ternyata saya tidak mampu melakukan itu karena saya masih punya masalah pribadi di sini yang saya sendiri nggak tahu. Saya nggak tahu kenapa kok saya nggak bisa mengendalikan emosi saya ketika saya bertemu dengan pasangan saya, atau apapun yang tadinya terpendam, tadinya dikendalikan, seperti keluar dari kendali. Itu yang terlihat pada chart hari ini. Kita lihat dari Rumi Oracle-nya. Kita acak dulu, dapat satu kartu. The right choice, pilihan yang benar. Right itu benar. Let me read it first. Oke, kartu ini mengatakan stay close to those who know about the heart. Jadi kita disarankan stay close, itu kan kalimat saran, instruksi. Dekatlah dengan orang atau apapun ya, karena those itu kan bisa semua, yang mengerti hati kita, yang memahami perasaan kita. Pilihlah tempat rimbun atau tempat yang bisa melindungi kita, shade of tree ya, that is in a constant bloom. Jadi kita mencari perlindungan dari sesuatu yang memang akan ada terus melindungi kita, bukan melindungi kemudian nggak tahu kemana hilang. Jadi kayak kita berpegangan pada sesuatu yang tidak stabil. Kita mengandalkan apa, ternyata si apa itu hilang dan kita ditinggalkan sendiri dalam kondisi kepanasan nggak jelas. Ya seperti itu. Jadi ini kayak mengingatkan kita bahwa kalau kita mencari perlindungan, carilah perlindungan yang memang mampu memberi perlindungan yang konstan,
yang tidak ada cerita hanya kalau apa baru kamu dilindungi. Ada syaratnya, banyak syarat gitu. Enggak, jangan. Dan di sini juga diteruskan, jangan berada di sekitar yang menawarkan sesuatu pengobatan yang kita nggak tahu juga manfaatnya apa. Yang kita butuhkan sweet atau sesuatu yang membuat hati kita merasa bahagia, karena sweet itu kan manis, kehidupan itu indah, cantik. Kita langsung aja cari ke tempat yang memang memberi rasa manis itu. Kenapa kita harus muter-muter cari pengobatan yang nggak jelas gitu? Kita udah tahu jawabannya. Yang kita butuhkan adalah hal yang cantik, yang manis, yang indah. Tapi kenapa kita cari masalah ke tempat yang nggak jelas? Ya, don't sit waiting by every boiling pot to have your plate filled gitu. Not every boiling pot is cooking what you want. Jadi kayak kita jalan gitu, muter bawa piring di tempat orang yang sedang masak gitu ya. Kita minta masak di sini, apa masakan di situ. Kita nunggu aja gitu, nunggu sampai ada orang kasih masakan ke kita gitu. Karena belum tentu apa yang dia masak itu sesuai dengan kebutuhan kita, apa yang dia sedang upayakan. Jadi kan intinya sebenarnya ini mengajarkan kita untuk mandiri. Kita mencari sendiri sumber daya yang mampu memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita. Not every sugar cane is filled with sugar. Not every down has an up. Not every eye has vision. Not every sea contains pearl. Tidak semua tebu itu mengandung sari gula. Tidak semua yang jatuh itu bisa bangkit kembali. Tidak semua mata memiliki visi ke depan. Tidak semua lautan itu mengandung mutiara. Mudah-mudahan bisa memperoleh bahwa apapun di dunia ini ada pilihannya, dan kita yang mampu menentukan pilihan tersebut. 29, 2 tambah 9, 11. Ya, 2. Satu-satu, tapi satu-satu bisa juga awal. Oke, langsung ke Lenormandnya. This is so beautiful kan, perjalanan kita penuh pelajaran, terjal, indah. Indah juga termasuk. Jadi dua sisi, selalu dua sisi, dan itu yang membuat menjadi bijaksana. Karena kita tidak selalu menderita, kita tidak selalu kelebihan bahagia sehingga kita menjadi posisi nyaman ya, sehingga kita nggak mau bergerak, nggak juga gitu. Jadi kita menjadi bijaksana itu yang menjadikan hadiah buat kita. Pengalaman masa lalu itu menjadikan hadiah buat kita, dan ini membuat kita bersinar. Barangkali ini yang saya perlu tekankan lagi, Venus conjunction dengan South Node. South Node adalah tentang pengalaman masa lalu, tentang apa yang sudah kita lewati. Dan hari ini bulan di Scorpio tanggal 9, tanggal 10 dia melewati. Jadi barangkali memang salah satu bahasan yang tadi terlewatkan adalah bahwa pada hari ini kita perlu mengkaji kembali pengalaman kita, karena itu yang kita butuhkan pada hari ini. Memahami bahwa kita mengambil pilihan yang benar atau tidak benar. Ya, bahwa setiap orang punya pilihan, dan itu adalah hak prerogatifnya setiap individu yang lahir, terutama manusia. Manusia punya pilihan yang jauh lebih besar daripada makhluk yang lain. Ya, kemudian kalau 3 kartu ini, family changes, ada perubahan di dalam keluarga, apapun maknanya. Kemudian dietary change yang current situationnya, discard signal an improvement in the quality of food you eat and the beverages you drink. Jadi kita sendiri yang memilih makanan dan minuman untuk tubuh kita, harfiah atau kiasan. Ada perubahan, kita sendiri yang mengambil semua tadi makanan yang kita nunggu boiling. Jadi kayak, ya paling mudahnya adalah kayak saya ingin punya pasangan yang ideal gitu. Saya nunggu aja di setiap ada orang yang tampaknya ideal, saya datangi supaya dia mudah-mudahan bisa memberikan saya apa yang menjadi keinginan saya. Which is kita sendiri tidak melakukan sesuatu untuk diri sendiri gitu. Something like that, if you get what I mean. Sorry. Kemudian ini kedepannya finances ya, discard signal a change in your financial situation. Jadi kalau saya melihat di sini, kalau kita
belajar dari semua dinamika di dalam keluarga kita, dengan orang-orang terdekat kita. Family tidak hanya sedarah ya, family orang-orang di lingkungan kita. Kemudian kita memilih dengan bijaksana apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, dalam mentalitas kita, kemarahan, kebahagiaan, anugerah, keberkahan, rasa terima kasih, rasa syukur. Apapun yang kita makan, tanda petik, itu ada pengaruhnya ke depan tentang perubahan dalam hal keuangan. Itu yang muncul, saya tidak tahu bagaimana hubungannya, karena memang saya tidak melihat lebih dalam lagi, karena itu perlu. Anyway, kita fokus pada hari ini saja. Oh my God. Situasinya dramatik, escapist, obsesif. Kebayang gak sih dramatic, escapist, obsesif nih ya, saya kebayang saya sedang duduk dengan seseorang yang mengambil energi ini. Dia bercerita tentang drama kehidupannya dia, penuh dengan perasaan emosi yang intens, menangis, berteriak, marah, semua disalahkan. Obsesi ini kan seharusnya begini, dia kan tidak seharusnya begitu, itu orang kurang ajar sekali. Kenapa? Jadi semua itu ucapannya adalah tentang bagaimana dia menyalahkan seluruh dunia dan membuat cerita yang begitu rumit di dalam kehidupannya dia. Itu situasinya seperti ini. Challenge-nya adalah uncooperative, jadi tidak bisa melihat bahwa semua alur yang dia ceritakan itu di dalam semua dinamikanya selalu ada andilnya dia. Tidak, dia selalu menyalahkan orang. Kenapa dia tidak bisa memberi ini? Kenapa saya kan butuh perlindungan dari dia, kenapa dia tidak melindungi? Ya karena saya memilih, sebenarnya kan jawabannya karena saya memilih, saya minta perlindungan dari dia, padahal dia tuh bukan tadi pohon yang blooming all the time sehingga dia bisa pergi kapan saja. Anyway, kemudian advice-nya adalah ungrateful, unhappy home. Ya, artinya gini, kalau menurut saya, ini sebagai advice soalnya. Advice-nya kalau memang yang disalahkan dari tadi rumah, kemudian kayak ceritanya tuh stuck di situ, nggak bundet aja di situ, nggak ada penyelesaiannya, nggak ada apa, cuman katarsis saja ngomong tentang hal tersebut. Ya kalau memang kondisinya begitu kan sebenarnya kesimpulannya jelas, iya jangan di situ. Tapi itu kan tidak termasuk dari pilihannya dia. Tapi ini sarannya ya kalau memang rumahnya berantakan, tanda petik rumah ya, rumah itu tidak harus rumah, tetapi mungkin jiwanya sendiri yang berantakan, ya jangan begitu. Tapi kan nggak bisa, karena semuanya tadi sangat intens, sangat dramatis, dan itu tadi ada kaitannya sama Pluto juga. Pluto tuh begitu. Jadi itu semua membawa, jadi kan tekanannya begitu keras karena marah, karena semuanya tuh obsesi, semuanya rasanya harus miliknya dia. Jadi nggak ada let go-nya sama sekali. Satu-satunya cara untuk kita bisa tenang adalah let go. Tapi let go sepertinya hari ini bukan salah satu pilihan dari kita. Which is tentu saja that is not true. Karena di sini gambarnya let go. Let go. Kita lihat kalau yang terakhir message dari spiritnya. Iya, kembali lagi semua pilihan. Kalau memang maunya di dalam drama, ya drama yang kau dapat. Mau mencari ketenangan, melakukan sesuatu, menggapai ketenangan, ya ketenangan yang kau dapat. What you label evil or bad is actually literally a part of God. It is all good, it's all God. Iya, jadi baik buruk sebenarnya itu adalah kehidupan. Hitam putih, keseimbangan. Nggak ada cerita lain, semua cerita di dunia ini adalah tentang keseimbangan. Semua yang buruk-buruk, yang kita katakan buruk, ya itu memang salah satu jalannya untuk membuka mata kita, apapun itu. Kalau kita percaya bahwa apapun yang ada di depan kita itu memang jalan yang kita harus lewati, yang harus kita pelajari, kita ambil pelajarannya, kita hadapi, kita keluar dari masalah itu dan mengambil pilihan yang benar tadi, ya right choice.
Maka no matter how hard that is ya, seberapapun kita bisa menceritakannya dalam bentuk drama, kita juga sebenarnya punya kemampuan untuk mencari inti permasalahannya dan tahu persis apa yang harus dilakukan. Karena pada akhirnya is all about kita dengan yang Maha Pencipta. Di luar semua itu, semua orang yang diceritakan, semua ceritanya detail, itu kalau dibikin novel, itu bukunya ada seri 10. Nothing to do with us. It is what it is. Mereka adalah dinamika yang diberikan kepada kita, tetapi yang terpenting adalah hubungan kita dengan pencipta. Sepertinya itu yang ingin disampaikan pada hari ini. Oke, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.